Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada serial Kawasan Ekonomi Masyarakat melalui Flipmas Indonesia Channel. Dari Saung Dusun Pagusorok, saya menyajikan serial keempat dari camp Pertamina Flip ini. Kali ini adalah camp yang berada di Desa Batu Bersurat. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan pada serial keempat yang lalu, bahwa camp di Riau ini ada dua. Camp Bantalan sudah saya sampaikan pada serial ketiga, dan yang serial keempat sekarang ini adalah camp yang berada di Batu Bersurat. Camp Batu Bersurat itu berada persisnya di Desa Batu Bersurat, Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan 13, Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di mana wilayah camp ini berada atau lokasinya berada, maka kalau kita ke camp Bantalan mengarah ke tenggara dari Pekanbaru, maka untuk mencapai camp Batu Bersurat, kita justru bergerak ke arah baratnya, ke arah barat laut dari Pekanbaru, sedikit ke arah barat laut. Dan camp Batu Bersurat ini termasuk salah satu camp yang juga menonjol dari sekian banyak camp yang dikreasikan oleh Pertamina dan Flipmas Indonesia. Untuk mencapai lokasi camp Batu Bersurat ini diperlukan sekitar 1,5 jam atau 2 jam perjalanan dari kota Pekanbaru. Itu bagaimana kecepatan berkendara saja. Dan kalau mengamati lahan camp Batu Bersurat ini, ya sekarang seperti halnya Bantalan sudah tidak bisa lagi dikenali wajah yang lama, wajah yang memang berupa tegalan-tegalan yang tidak terurus. Dan kemudian pada awalnya sebagaimana kriteria yang sudah ditetapkan dalam TOR untuk camp Pertamina Flip ini, luas lahan yang digarap oleh FB Batobu dan warga camp Batu Bersurat adalah seluas 5 hektar. Dan saat ini memang berkembang hanya 8 hektar, beda dengan Bantalan sampai 20 hektar. Hal ini disebabkan karena lahan yang tersedia atau lahan yang berada di kawasan itu yang bisa dimanfaatkan hanya maksimal 8 hektar ini. Karena selebihnya itu sudah milik Pemda dan sebagainya yang tidak bisa lagi untuk digabungkan bersama camp dari Batu Bersurat ini. Dan di lahan 5-8 hektar kemudian, mayoritas tanaman pertama pada awal itu adalah cabai keriting, oleh karena harga pada saat itu, pada tahun itu memang sangat tinggi, booming dia, sekitar 60.000 kalau tidak salah per kilogramnya, dan ini merupakan panen emas yang pernah dirasakan oleh camp Batu Bersurat ini. Dan warga sekarang memang sejak adanya camp itu dilatih untuk membuat bibit tanamannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak perlu harus menunggu, membeli dari balai benih dan sebagainya, tetapi mereka bisa langsung membuat bibitnya, benihnya itu, lalu kemudian menanamnya pada kawasan ini. Nah, di kawasan itu sendiri ada tanaman pisang, kemudian pepaya, lengkeng. Ini termasuk langka, tanaman langka di Sumatera ini. Kemudian ada sayuran, perikanan, yang di sini khusus perikanannya patin. Kalau di Bantalan itu adalah ikan lele. Dan ikan patin ini teman-teman di Batobo itu bekerja sama dengan salah satu pengusaha sukses yang mereka pernah dampingi beberapa tahun sebelumnya. Dan komitmen di antara mereka inilah kemudian yang membantu mengembangkan kinerja dari camp Batu Bersurat ini. Dan selain patin, juga ada tanaman jagung, kemudian gambas, kacang panjang, jeruk, jambu, lengkeng, dan rambutan. Di samping pernah diternakkan juga sapi di sana. Nah, ini ternak sapi ini kemudian memancing konflik internal di antara kelompok peternak sapinya itu. Dan ini salah satu memang kendala dari peternakan yang sifatnya komunal itu. Banyak orang bekerja di sana yang kemudian bertengkar hanya karena siapa yang harus lebih dulu memperoleh
hasilnya, ya apakah yang rajin ataukah siapa yang ini. Dan daripada konflik internal ini terus berkembang akhirnya merusak ke kelompok yang lain, maka Pak Fadil dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan ternak sapi ini, menjual ternaknya lalu kemudian diinvestasikan ke ikan patin itu. Nah, dari PLN yang memang melintas di kawasan itu, maka camp Batu Bersurat ini mengandalkan energi listriknya untuk penerangan, untuk menggerakkan pompa-pompa yang diperlukan untuk menaikkan air ini menggunakan listrik PLN itu. Dan kalau sekarang kita melihat bahwa warga camp di Batu Bersurat ini sebetulnya adalah warga yang terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Oleh karena desa yang mereka tempati sebelumnya kemudian menjadi salah satu lokasi yang harus dibenamkan karena pembuatan dam di sungai di tepian mereka hidup itu. Jadi sungai-sungai yang kebetulan sungai yang dilewati itu adalah lokasi di mana warga camp ini pernah tinggal. Nah, dijanjikan bahwa mereka akan mendapatkan lahan, kemudian bantuan-bantuan sampai mereka akhirnya bisa mandiri, tetapi ini hanya janji tinggal janji, bantuan tidak pernah muncul lagi kecuali diberi lahan dan kemudian mereka harus menggarapnya sendiri. Dan ini sungguh sayang kalau ada sikap-sikap Pemda seperti ini. Dan Pak Fadil juga tidak tanggung-tanggung semua pasukan yang dikerahkan di camp Bantalan itu juga dikerahkan di camp Batu Bersurat, kecuali ada 2 dosen yang berasal dari universitas di Indragiri itu. Jadi kedua beliau itu tetap berada di Tambilahan untuk mengawasi camp yang di Bantalan. Jadi timnya nyaris sama semua, hanya yang kemudian berbeda adalah siapa mitra kerja mereka di camp Batu Bersurat ini. Antara lain adalah Pak Hermansyah sebagai ketua kelompok, lalu Pak Masuri di sini sekretaris camp, Pak Hasmi Ardi ini adalah bendahara camp, Pak Mahyudin pengawas lapangan, lalu kemudian Pak Yulisman Putra ini sebagai ketua sektor pertaniannya. Nah, dengan bermitra bersama-sama warga camp yang tadinya juga agak apatis apakah kemudian tim Batobo ini sama saja kelakuannya seperti Pemda yang akhirnya mengabaikan mereka. Tetapi apa yang mereka rasakan kemudian adalah satu kejadian yang membuat mereka kemudian menyadari bahwa mereka sudah salah di dalam bersikap, menerima FE Batobo sepenuh hatinya dan kemudian mengerjakan juga semua kegiatan yang disepakati bersama dengan penuh semangat dan gairah yang kembali hidup setelah mereka ditelantarkan oleh Pemdanya. Nah, camp Batu Bersurat sendiri sama seperti halnya lahan awal dari camp yang lain-lainnya, semua tegalan-tegalan. Tidak ada tegakan yang kemudian bernilai ekonomis, kemudian yang ada hanyalah rerumputan, semak, perdu yang sama sekali tidak punya nilai ekonomis. Nah, sehingga kita bisa bayangkan bahwa dari sesuatu yang memang anggap saja tidak ada menjadi sesuatu yang berada, kemudian bisa dijaga keberadaannya dan kemudian juga bisa meningkatkan penghasilan atau kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, lebih baik dari camp Bantalan yang menerima tim baik Pertamina maupun FI, FB di tempat yang sangat terbuka, kepanasan, tanpa ada tenda dan sebagainya. Di camp Batu Bersurat, alhamdulillah ada tenda, sehingga Pak Aris yang mewakili Pertamina dan Pak Zainal Arifin yang mewakili FI ini juga bisa berteduh ya di bawah tenda-tenda darurat begini. Nah, meskipun demikian, kriteria camp itu sama sekali tidak mencantumkan bagaimana penerimaan dan kenyamanan dari situasi pada saat visit Pertamina, FI, dan FW ke kawasan, tapi lebih kepada kesiapan dari manusianya. Lahan masih bisa diolah, tapi manusianya yang tidak siap itu sangat sukar untuk diubah. Nah,
Melihat tantangan lahan seperti ini, kembali lagi FB Batobo tidak punya pilihan lain seperti halnya di Patungko Naginjang sana, akhirnya menggunakan bulldozer untuk membantu meratakan tanah-tanah di sana, kemudian membongkar lahan-lahan di sana untuk kemudian diubah menjadi lahan-lahan yang siap tanam. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah. Pada Februari 2015, pada saat kira-kira mungkin baru setengah tahun program camp ini berjalan, mereka mulai mendirikan bangunan, ya, bangunan untuk ruang pertemuan. Ruang pertemuan itu tidak ada kriteria arsitekturnya. Jadi silakan saja, mau disesuaikan dengan arsitektur lokal, silakan. Seperti halnya Sintuk, mereka memilih tipenya seperti rumah gadang, ya silakan. Di sini mau pakai tipe Melayu, ya silakan. Tidak ada kriterianya. Yang penting adalah bahwa ruang pertemuan ini difungsikan seperti halnya yang ada di dalam kriteria, yaitu untuk musyawarah, kemudian membahas pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, pertemuan-pertemuan pada saat ada kunjungan dari Pemda dengan bersama bupatinya atau Pelimnas Indonesia ataukah Pertamina atau kami semua berangkat bersama berkunjung ke sana. Nah, tempat pertemuan itu adalah di ruang-ruang pertemuan. Nah, kalau kita lihat di sini, ruang pertemuannya itu sekitar 1 bulan sudah menampilkan bentuknya, dan kemudian kalau kita lihat masih pada bulan yang sama, sejalan dengan konstruksi ruang pertemuan ini juga berlangsung pembuatan galengan-galengan untuk persiapan penanaman bibit. Nah, dengan teknik mulsa ini, pada bulan yang sama, semua bibit yang ada, apakah itu bawang, apakah itu cabai, ini semua sudah mulai ditanam pada saat yang sama. Mereka menggunakan air dari kawasan yang ada, lalu kemudian diangkat kembali ke tandon-tandon air seperti halnya di Sintuk, lalu dari tandon airlah kemudian dialirkan ke seluruh kawasan camp Batu Surat ini. Nah, kita bisa melihat bahwa pada setahun kemudian, pada April 2016, di mana pada saat itu saya kebetulan berkunjung ke Batu Bersurat untuk melakukan pemantauan dan monitoring, terlihat bahwa pisang-pisangnya sudah tumbuh besar, kemudian sudah berbuah baik, dan kemudian ada panen dari cabai yang sudah berulang kali, lalu masih menemukan atau masih bertemu dengan sapi-sapi yang sudah beranak. Jadi sebetulnya ternak sapi ini pun juga sesuatu yang menjanjikan, hanya karena konflik manusia di sana yang tidak bisa teratasi, maka akhirnya dihentikan ternak sapi ini. Kemudian kita bisa melihat ini bibit-bibit yang diajarkan, ya, hasil pelatihan dari teman-teman Batobo kepada warga setempat, membuat bibit tomat, bibit bawang, bibit cabai, dan sebagainya. Nah, yang terjadi kemudian adalah wajah yang setahun lalu itu belum berbenah seperti ini, sudah berubah total. Ya, pisangnya sudah berbuah, kemudian tanaman ini pun juga sudah ditanam berulang. Kita lihat waktu masih ada sapi, ada kotoran sapi yang bisa dibuat pupuk, yang bisa dimanfaatkan untuk kompos kawasan setempat. Nah, ini adalah teknik yang diajarkan untuk pembuatan pupuk itu. Lalu kemudian kolam-kolam yang luas ini adalah kolam yang memang disediakan untuk ikan patin. Ya. Airnya sendiri itu suplai dari sumur yang dibuat di dekat pasar yang hanya berapa puluh meter jaraknya dari kawasan ini, yang kemudian dipompakan ke kolam-kolam ini. Nah, pada saat hening seperti ini, kita tidak melihat adanya kehidupan di situ, seolah tidak ada ikan patinnya. Tetapi begitu ditebarkan pakan buatan yang memang masih dibeli, ini akhirnya memancing ikan-ikan patin itu untuk keluar. Dan pada saat itulah kemudian ya kami semua percaya bahwa memang ada ikan patinnya gitu. Nah, sekarang ini pakan-pakan itu sudah mulai dimodifikasi, diberi probiotik sehingga mereka bisa membesar dengan lebih cepat waktunya. Untuk kemudian juga
memperpendek panen, lalu kemudian juga mempercepat pemasaran, meningkatkan omset dari kawasan dan seterusnya. Perlahan-perlahan ya, Agustus 2016 jadi ada penanaman kembali di lahan camp dan mereka sudah bisa melakukan dengan demikian baiknya. Jadi kalau warga itu dilatih, bukan warga itu tidak terampil. Manusia Indonesia ini sepertinya terlahir itu untuk keterampilan yang luar biasa. Kita bisa lihat di sini, warga yang tadinya tidak pernah bertani masif seperti ini, lalu kemudian diajarkan hanya dalam waktu 1 tahun aja dia sudah bisa berubah total seperti ini. Jadi mengerjakan segala sesuatunya itu sudah mandiri mereka, tanpa perlu lagi dilatih oleh teman-teman Batobu. Jadi teman Batobu itu hanya kemudian mengawasi bagaimana mereka mengerjakannya, apakah sudah dalam jalur yang benar, lalu kemudian membantu mereka untuk mengelola keuangannya. Nah, panen demi panen, dari komoditas demi komoditas, itu dilakukan oleh warga Camp Batu Bersurat ini bersama dengan dengan Mas wilayah Batobonya. Ini bisa kita lihat yang bahagia itu bukan hanya warganya, tetapi Pak Padil juga ikut menunjukkan bagaimana besarnya produksi yang dihasilkan oleh Camp Batu Bersurat ini. Nah, di samping ini, di samping cabai, kemudian ada bawang, tomat, dan sebagainya. Di camp itu juga banyak dihasilkan pisang, ya, pisang dengan berbagai macam varietasnya gitu. Hanya di sini yang tidak terlihat adalah pisang tanduk seperti halnya di camp Bantalan. Tetapi pisang-pisang yang lain seperti halnya yang terlihat ini itu banyak sekali di camp Batu Bersurat. Nah, kita bisa melihat bahwa tahun demi tahun camp ini tidak pernah kembali gersang, camp ini tidak pernah kembali terlantar. Ya alhamdulillah bahwa masyarakat ini kemudian sudah merasakan manfaat dari keberadaan camp, ini kemudian meluaskannya sejauh dan sebanyak lahan yang memang tersedia dan mereka diizinkan untuk menggarapnya. Nah, oleh karena itu juga tidak terlalu mengherankan kalau mereka cenderung ingin menambah kawasan itu karena sudah mengetahui bahwa luas kawasan ini yang digarap oleh mereka linier atau paling tidak akan meningkatkan omset mereka. Jadi meluasnya kawasan itu berarti meningkatnya pendapatan mereka sendiri. Nah, ini sudah disadari oleh mereka. Apa yang kemudian yang terjadi? Semua hal dijaga, dirawat dengan baik. Seperti halnya ini, ada panen tomat, kemudian jagungnya juga baru tumbuh, kemudian nanti siap panen, bawang, dan sebagainya. Jadi demikian menariknya kegiatan warga pada saat camp ini berjalan, dan alhamdulillah berjalan terus sampai pada hari ini. Nah, teknik-teknik tumpang sari pun juga sudah mereka sadari betul bahwa ada yang perlu naungan, ada yang tidak perlu naungan, ada yang perlu nitrogen, ada yang kurang memerlukan nitrogen, dan sebagainya. Ini mereka bisa menyerap dengan baik dan melakukannya dengan benar. Nah, seperti bahannya bawang merah ini. Bawang merah ini sesuatu yang juga sangat berarti untuk Camp Batu Bersurat setelah mereka kemudian pernah mengalami kegagalan pada panen cabai keritingnya. Jadi euforia dengan keberhasilan harga yang tinggi dan juga panen yang melimpah pada saat itu menyebabkan warga-warga ini lebih menyukai menanam cabai keriting daripada sayuran yang lain. Tetapi setelah sekali pernah terpukul telak dengan kerusakan akibat hama, maka mereka juga berpikir ada baiknya untuk menggantikan dengan komoditas yang lain. Dan salah satu yang dipilih adalah bawang merah ini. Nah, dengan bawang merah ini juga yang bisa dikombinasikan nanti dengan cabai, kemudian ditumpang sarikan juga dengan jagung, kacang, dan sebagainya. Membuat mereka dan hidup mereka pasti akan bervariasi. Ikan batin itu pada saat panen memang sangat membahagikan banyak orang karena harganya yang stabil dan juga kerjasama dengan salah satu pengusaha yang dibina oleh Pak Padil dan teman-temannya pada saat menggunakan dana dari pendidikan tinggi yang menyebabkan mereka bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling percaya satu sama lain. Dan jeruk ini adalah katanya jeruk
yang saya tanam pertama kali pada saat berkunjung ke camp Batu Bersurat ini, dan ditanamnya di tepi kolam ikan patin ini. Mungkin karena berada di tepian kolam ini, jeruk mendapatkan suplai nutrisi yang cukup, sehingga berbuah pertama katanya juga berbuah paling lebat. Nah, apakah ini hanya menyenangkan hati ataukah memang faktanya seperti itu, walau alam. Tapi saya percaya bahwa ini terjadi semua. Nah, tanaman-tanaman buah yang lain juga tumbuh subur di sini, di Camp Batu Bersurat, menambah eh, gairah dari warga itu sendiri, tidak hanya sayur-sayuran tapi juga buah-buahan. Nah, ini adalah sumber airnya yang mengalir melintas di tengah kawasan Camp Batu Bersurat ini. Ada ketinggian yang berbeda, ada potensial di situ, tetapi tidak dimanfaatkan untuk mikrohidro karena mereka sudah punya PLN. Nah, di air yang mengalir inilah kemudian dibuatkan dam-dam kecil untuk menampung air ini sehingga memudahkan penggunaannya dengan hanya menarik menggunakan pompa lalu didistribusikan ke kawasan Batu Bersurat ini. Nah, penanaman-penanaman bawang ini sangat menjanjikan mereka. Dan pada saat panen, ya mereka dapatkan panen yang luar biasa banyak dan juga bawangnya juga bagus, sehingga mereka juga akhirnya punya pilihan lain selain menanam cabai keriting itu, bahwa bawang merah juga salah satu komoditas andalan mereka. Nah, dilihat dari berbagai variasi komoditas yang ada di kawasan, kemudian juga bisa kita taksir berapa harga dari setiap ton produk mereka yang keluar ke pasar, maka kita bisa juga memperkirakan omsetnya. Omset di Camp Batu Bersurat ini hampir kira-kira 50 sampai 75 juta lebih tinggi dibandingkan dengan Camp Bantalan. Ya mungkin pertama juga dari komoditasnya yang berbeda, lalu kemudian juga dari kedekatannya dengan Pekanbaru yang menyebabkan harga pun menjadi lebih mahal. Nah, dengan demikian kalau kita lihat bahwa dari September 2015 pada saat mereka mulai mencatat itu hampir bisa dikatakan ya sekitar 0 atau 1 juta, kemudian merangkak naik, ya perlahan naik terus dari hasil penjualan panen demi panen, dan kemudian pada saat kami sudah harus menghentikan pekerjaan di sana, angka 450 juta itu sudah bisa tercapai, bahkan dilewati. Dan ini menunjukkan bahwa camp ini kalau dijaga terus, dirawat terus, insya Allah ini akan bisa menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa bagi masyarakat ini. Sehingga diperhatikan ataupun tidak oleh Pemda, mereka dengan bantuan Pertamina ini sudah sangat-sangat bersyukur. Mereka akhirnya mewujudkan rasa syukur itu dengan memberikan bantuan-bantuan kepada yatim piatu yang ada di sekitarnya. Nah, ini hal-hal ini sungguh membahagiakan dan sekaligus mengharukan kami semua bahwa pada saat mereka berbahagia dengan hasil prestasi mereka di camp ini, mereka masih mengingat warga-warga yang memang masih memerlukan bantuan di dalam perjuangan kehidupannya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat di sini perubahan yang terjadi dari warga yang tadinya tidak punya penghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dengan adanya camp Batu Bersurat ini, hampir semua warga itu menyatakan bahwa alhamdulillah sekarang kami bisa menyekolahkan anak-anak kami. Kalau dulu kami selalu berpikir bagaimana membiayai pendidikan anak-anak kami. Sekarang kami tidak pernah berpikir lagi, semua anak-anak kami berangkat pergi ke sekolah setiap saat. Ya, pada saat sekolah masuk, ya mereka masuk, kemudian juga memberikan prestasi yang membanggakan orang tuanya semua itu. Nah, mengapa kemudian tidak kita lihat bahwa camp ini bisa jadi salah satu pilihan cara kita menyampaikan dana CSR ataupun PKBL dari BUMN-BUMN seluruh Indonesia ini tidak perlu bekerja sama selalu dengan Flipmas, masih banyak juga organisasi-organisasi lain baik profit ataupun non profit yang siap membantu. Hanya masalahnya adalah jangan kemudian kita seperti petinju yang hit and run itu. Datang ke sana, setelah itu kita tinggal, kita tidak peduli lagi dengan karya-karya kita bersama di sana.
Ini saja yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan banyak teman yang ada di BUMN yang punya kewajiban untuk juga mensejahterakan bangsa dan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.